dari pembacaan firman Tuhan yang telah sama-sama kita baca dari Lukas pasalnya yang pertama ayat 47 sampai dengan ayatnya tadi ayat 56, yaitu nyanyian pujian Maria. Bacaan ini kalau kita telusuri di YouTube ya, banyak sekali menjadi inspirasi lagu-lagu, terutama umat Katolik ya. Magnificat ya. Nyanyian jiwa nyanyian yang keluar dari jiwa Maria. Makanya di ayat 46 awal Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi ini pelajaran juga buat kita semua. Kalau mau muji Tuhan itu dari jiwa. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Jadi semua dari dalam. Memuji harus dari dalam. Kalau entertain kan sesuai bayaran ya. Mungkin ke rohani juga begitu kadang-kadang. Tapi yang sesungguhnya nyanyian jiwa itu memang asalnya dari jiwa, dari yang tidak kelihatan. Kemudian dia katakan hatiku sukacita juga asalnya dari dalam, dari hati ya. Bukan dari luar. Dari luar biasanya itu cobaan. Cobaan datang dari luar supaya ketahuan yang ada di dalam. Itu kebalikannya. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum kita merenungkan bacaan kita tadi, saya ingin tetap kita ada di dalam perenungan, menegaskan di bulan Desember, minggu-minggu Advent ini, kita sudah masuk di minggu Advent yang ketiga. Kita tetap ada di dalam perenungan. Advent itu artinya apa? Ada yang tahu? Penantian ya. Jadi di minggu penantian, dan gereja memasukkan di dalam kalender pelayanan tidak saja di dalam penantian untuk merayakan histori hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, hari di mana Tuhan datang ke dalam dunia yang berdosa ini. Kan Tuhan katanya dibilang tidak bisa dipersatukan. Gelap dan terang itu tidak bisa dipersatukan. Tapi demi kasihnya kepada dunia ini, dia mau datang ke tempat yang gelap, ke tempat yang rendah ini. Dan dia membereskan semua masalah yang ada di dalam dunia ini. Dia membereskan dengan mengorbankan dirinya. Dia membawa kerajaan sorga ke dalam dunia ini, kemudian dia korbankan dirinya untuk menyelamatkan isi dunia ini, supaya kita yang di dalam kegelapan bisa tinggal di dalam terangnya, di dalam terangnya yang ajaib. Jadi dunia ini selamat karena Tuhan datang sendiri ke dalam dunia ini. Dan Tuhan mengorbankan dirinya sendiri supaya dunia ini selamat. Itu sebabnya kita membangun sukacita Natal seperti itu. Bersyukur karena Tuhan sudah datang dan menyelamatkan kita. 2000 tahun yang lalu dia sudah datang ke dalam dunia ini dan membereskan semua dosa-dosa kita. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus, kepada juru selamat kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal yang telah dia sediakan. Kehidupan yang kekal itu kalau kita baca tadi dalam Mazmur yang ke-8 tadi ya, siapakah manusia ini ya? Tuhan pada awalnya membuat manusia itu hampir sama seperti Allah. Jadi Allah yang kelihatan itu, potretnya Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Sudah barang tentu kita saat ini hidup di dalam dosa, jadi potret itu kabur ya. Rasul Paulus bilang seperti di cermin yang buram, karena di zaman Paulus orang ngaca belum ada kaca cermin dulu, pakai kaleng. Ya, jadi nggak jelas mukanya gitu. Bak kaca itu nggak jelas. Cermin itu barang mewah sekali, atau di air mereka
mengajak. Tidak, di zaman sekarang kita tidak bisa melihat diri kita atau orang yang kita anggap kudus banget begitu, itu sudah menggambarkan Allah yang seutuhnya. Mazmur 8 itu berbicara waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus ingin memulihkan, mengembalikan kita kepada citra awal di dalam Mazmur yang ke-8 tadi. Bahwa kita ini adalah imago Dei, ya. Wujud rupa Allah. Allah tidak kelihatan, tapi wujud rupanya Dia nyatakan lewat anak-anaknya, lewat kehidupan kita. Makanya kita bersukacita merayakan hari Natal, ya. Sukacita bukan berasal dari dunia ini, tapi sukacita yang berasal dari sorga. Kalau orang-orang sekarang kan merayakan Natal, kalau dia tidak tahu maknanya, ya dia taunya bersukacita, tapi sukacita dari dunia ini, ya. Apalagi yang senang mabuk-mabuk itu, ya, sebelum minum dia salaman, sampai baku dapat di got, ya, katanya gitu. Karena kalau mabuk masuk got semua. Jadi saudaraku yang kekasih, kita tidak sampai di situ. Kalau kita merenungkan minggu-minggu Advent itu, kita harus sampai kepada penantian kedatangan Tuhan Yesus yang sesuai dengan apa yang telah Dia janjikan, bahwa Dia akan datang kembali. Kalau di dalam perjanjian lama dinubuatkan Tuhan akan datang ke dalam dunia, dan benar Dia datang, karena di perjanjian baru kita membaca Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan datang ke dalam dunia membereskan dosa-dosa kita seperti yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru, makanya ada perjanjian baru. Kenapa dikatakan perjanjian baru? Karena janji Yesus, janji Tuhan yang baru adalah Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua, untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput pengantinnya. Pengantin kita ini gereja. Gereja siapa sih? Ya kita, manusia. Orang percaya itu gereja Tuhan. Yesus itu mempelai pria. Dan kalau mempelai pria akan datang, maka mempelai wanitanya apa? Mendandani dirinya. Ya, kalau orang kawin, ya, pokoknya saya cantik-cantiknya, ya, sesuai dengan dompet, ya. Kalau duitnya banyak, maka salonnya juga mahal disiapkan, bajunya juga mahal. Tapi semua kita, biar uang banyak, uang sedikit, kita akan maksimal untuk mendandani pengantin wanita. Demikian juga dengan kita, gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan datang kepada gereja yang mendandani dirinya dengan apa yang telah diajarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Yesus meninggalkan apa? Hukumnya, ya, khotbah di bukit ada di Matius 5 sampai 7 itu, kemudian hukum kasih. Semua kita gereja Tuhan harus mendandani seperti itu. Karena kalau gereja sudah tidak mau mendandani dirinya dengan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan, ya, dengan apa yang bisa dinikmati oleh Tuhan, yang adalah kemuliaannya, maka gereja itu akan ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam tema umum nanti, ya, tema umum gereja kan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan apa katanya? Damai sejahtera di bumi. Memang kepentingannya Tuhan adalah kemuliaannya dinyatakan. Sesuatu yang tidak mulia Tuhan tidak berkenan. Makanya kemuliaan Tuhan harus dinyatakan lewat kehidupan kita. Pada waktu kita menyatakan kemuliaan Tuhan, pada waktu kita hidup di dalam hukum-hukumnya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan,
maka damai sejahtera itu akan ada di dalam diri kita. Jadi saling kait-mengkait seperti mata uang. Pada waktu kita memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan damai sejahtera. Holistik itu ya, semua ada dalam diri kita. Memang ada tantangan di dalam dunia ini, dan itu nanti akan disempurnakan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, perenungan itulah yang harus ada di dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus datang, kita tidak tahu kapan. Seperti 5 wanita yang bijaksana dan bodoh itu, yang mempersiapkan dirilah yang berkenan masuk ke dalam pesta jamuan mempelai pria. Maka kita yang hidup berkenanlah yang akan masuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam sorga. Jadi dia datang, memang benar-benar dia mau menjemput kita. Kalau kita yang tidak melakukan, dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Nah, kita ada di mana, kita yang menentukan sendiri. Itulah perenungan kita di minggu-minggu Advent. Bukan saja untuk pesta Natal, tetapi untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia ini.